Kebiasaan orang-orang liberal senantiasa merasa sok suci paling benar. Mengapa? Mereka menuduh para ustadz, para kiai, para ajengan, para abuya yang mengaji tentang ayat Al-Quran maupun hadis yang membahas tentang kenikmatan surga. Kan banyak nih hadis-hadis yang menjelaskan bahwa kenikmatan surga itu banyak bidadari. Banyak bidadari. Kemudian orang-orang liberal sok merasa suci, sok merasa paling benar. Mereka mengatakan bahwa agama Islam hanya seputar selangkangan. Agama Islam hanya bermimpi tentang selangkangan. Masya Allah. Ini adalah ucapan-ucapan yang sangat keji. Mengapa? Karena orang-orang yang berkata seperti itu lupa kalau dirinya juga keluar dari selangkangan. Apakah mereka itu keluar dari batu? Apakah mereka itu lahir dari pohon? Tidak. Mereka itu juga lahir dari selangkangan. Oleh sebab itulah agama Islam yang hanif, yang murni, yang lurus akan mengatakan apa adanya. Allah Azza wa Jalla telah menciptakan laki-laki dan perempuan itu berbeda, tidak bisa disamakan. Sedangkan orang-orang liberal itu ingin berusaha merusak tatanan yang telah Allah tetapkan. Allah telah menciptakan laki-laki dan perempuan itu berbeda. Kalau seandainya harus disamakan, ngapain Allah menciptakan laki-laki dan perempuan? Yau diciptakan laki-laki semua, diciptakan perempuan semua, begitu biar sama. Tetapi memang orang-orang liberal ini suka merusak cara fikir kaum muslimin yang masih awam. Mereka mengatakan bahwa umat Islam atau para ustadz, para ajengan, para abuya yang membahas kenikmatan surga dengan adanya banyak bidadari. Mereka ketawa-ketawa menghina. Kemudian mereka beramai-ramai berkata bahwa Islam hanya seputar selangkangan. Masya Allah. Na'udzubillah thumma na'udzubillah. Orang-orang semacam ini merasa dirinya benar, merasa paling benar, dengan seenaknya menghina, menghujat sesama muslim. Orang-orang liberal itu rata-rata nih ya orang Islam, yang Islam-Islaman. Kemudian cara berpikirnya sudah teracuni cara pikir orang-orang barat yang ingin menyamakan semua hak makhluk hidup. Tidak bisa. Karena antara laki-laki dan manusia memiliki hak dan kewajiban berbeda-beda. Kalau seandainya laki-laki dan perempuan itu harus disamakan hak dan kewajibannya, ini ruwet. Misalnya nih, seorang wanita berkewajiban mencari nafkah, harus keluar rumah. Kemudian laki-laki juga berkewajiban mencari nafkah, keluar rumah. Seorang wanita misalnya nih berhak minta uang kepada sang suami. Laki-laki juga berhak minta uang pada istri. Ruwet, pokoknya ruwet. Orang-orang liberal itu memang orang-orang keblinger, sehingga merasa sok suci. Oleh sebab itulah ini perlu kami tanggapi, karena sejak dari dahulu kami selalu berdebat dengan orang-orang liberal. Tatkala kami menceritakan tentang kenikmatan surga, berbagai macam kenikmatan, ada bidadari yang begitu lembut dan suci hatinya. Kemudian kami menceritakan tentang bolehnya syariat Islam menjaga poligami agar adil. Orang-orang liberal itu langsung ketawa-ketawa menghina, mencaci maki. Umat Islam hanya sekitar selangkangan. Coba kita balikkan tuh kata-kata mereka. Mereka lupa lahir dari batu, atau lahir dari pohon, atau lahir dari selangkangan. Sejak dari Nabi Adam, Allah Azza wa Jalla sangat menghormati tentang selangkangan. Mengapa? Karena kalau salah langkah, maka akan lahir anak-anak zina dari selangkangan itu. Tetapi kalau caranya benar, sesuai dengan apa yang telah diatur oleh Allah Azza wa Jalla, yang telah diberikan teladan oleh Rasulullah SAW, maka manusia ini akan harmoni, hidupnya harmoni, teratur dan terarah. Oleh sebab itulah orang-orang liberal itu kelihatannya bagi orang-orang bodoh, benar kelihatannya, karena ingin berjuang menyamakan hak-hak manusia, hak asasi manusia. Tapi nggak bisa. Ya, sekali lagi nih, hak anak kecil dengan hak orang tua itu beda. Hak perempuan dengan hak laki-laki beda. Lah ini kalau seandainya disamakan, rusak pokoknya dunia. Oleh sebab itulah para santri, para ulama, para kiai, para ajengan, para abuya nggak boleh diam saja. Adanya orang-orang liberal. Tatkala ini kan sudah ramai viral-viralnya nih tentang cuitan Eko Kuntadi. Ini hampir sama dengan orang-orang yang sering berdebat dengan kami dahulu, yaitu orang-orang liberal. Ini Eko Kuntadi ini ya menanggapi Neng Imas. Dia mengatakan jadi bidadari itu bukan perempuan gitu. Tolol tingkat kadal. Ini ada kata-kata tolol tingkat kadal. Ini seharusnya dibalik. Yang tolol itu mereka. Yang tolol mereka tidak ngerti apa-apa. Mereka itu agama Islam tapi nggak ngerti Quran hadis. Dasar hidup mereka nggak tahu.
Mereka hanya ngaku Islam, dasar hidupnya bukan Al-Quran hadis, tetapi pemikiran-pemikiran barat yang liar. Tapi kalau seandainya berdebat dengan kita tentang hak asasi manusia, ayo. Justru yang paling menghormati tentang hak asasi manusia itu adalah Islam. Coba mari kita buktikan bersama-sama. Di dalam syariat agama Islam tidak menempatkan manusia dalam posisi yang sama, sederajat, tidak. Tetapi agama Islam adil, menempatkan manusia sesuai dengan tingkat, derajat, dan makom masing-masing. Anak-anak berbeda dengan remaja, remaja berbeda dengan orang dewasa. Kemudian suami berbeda dengan istri, orang tua berbeda dengan anak, murid berbeda dengan guru, guru berbeda dengan murid, tidak akan bisa disamakan. Kemudian laki-laki dan perempuan juga berbeda-beda. Ini semuanya diperlakukan adil oleh Islam sesuai dengan makomnya masing-masing. Tidak seperti orang-orang liberal, semuanya ingin dianggap sama rata. Enggak bisa begitu. Enggak bisa, kalau memang semuanya sama rata, ya enggak ada bulan, enggak ada matahari. Semuanya harus bulan, enggak boleh ada matahari. Enggak ada malam, enggak ada siang. Semuanya harus malam, enggak ada siang. Enggak bisa begitu. Jadi ingatlah wahai orang-orang liberal, semua Allah telah menciptakan dalam keadaan berbeda-beda. Hak dan kewajibannya berbeda-beda. Ini kami menyatakan seperti ini, kami ikut prihatin adanya cuitan Eko Kuntadi yang mengkritik Yaning Imas, tetapi dengan kata-kata yang mirip orang-orang liberal. Karena ada kata-kata hidup kok cuma mimpi selangkangan. Kata-kata ini sering kami dengar dahulu dengan orang-orang liberal. Kami bahkan dihina, dilecehkan, dicaci maki begitu, karena kami menjelaskan tentang kenikmatan surga adanya banyak bidadari. Kemudian kenapa Rasulullah SAW membolehkan poligami? Itu orang-orang liberal, masya Allah, kami dihina, camaki. Tetapi mereka kalau diajak untuk dialog bersama, duduk bersama tentang hak asasi manusia yang sebenarnya, mereka tidak mau. Karena mereka ini tujuannya adalah membodohi orang-orang Islam yang bodoh. Disinyalir nih Kang Ningi Imas katanya menukil dari surat Al-Imran ayat yang ke-14. Qala Allahu azza wa jalla, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh-dhahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya. Wallahu 'inda husnul ma'ab. Di sini kan memang manusia itu dihiasi dengan mencintai syahwat. Semua manusia termasuk orang-orang liberal, semuanya itu memiliki syahwat. Bahkan dia berusaha merusak tatanan Allah itu, mereka menggunakan syahwat mereka. Jadi ini yang harus kita sadari. Jangan hanya menuduh Islam itu hanya selangkangan-selangkangan. Justru mereka yang seperti itulah yang sebenarnya telah menggunakan syahwat mereka, telah merusak kesucian selangkangan. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.